Gimana caranya ngilangin trust issue dan bisa percaya lagi setelah diselingkuhin. Dan bisa sampai nikah lagi. Kayak kok bisa gitu. Langsung gak enak badan gue. Dulu gue sampai ateis guys. Pernah guys. Karena gue dulu look up banget lah sama bapaknya dia. Terus gue tuh pernah disuruh putus. Kamu kan dulu sebenarnya lagi dijodohin. Apa yang membuat kamu yakin sama anak 18 tahun yang baru lulus SMA ini? Kamu tau gak? Apa? Aku sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Oke. Ini dia istri terkuat di bumi, Naput! Naput ZXZ. Asik. Gimana perasaannya setelah 4 hari menikah dengan saya? Aku kenapa kalau nontonin orang syuting biasanya tuh kalau di sini tuh kayak deg-degan ya? Enggak tahu. Aku juga deg-degan karena yang pertama aku podcast sama kamu, yang kedua udah 2 bulan gak podcast. Iya, nggak kerja-kerja ya. Bagus ya. Perasaannya seneng lah. Bersyukur. Bersyukur. Terus apa lagi? Kalau Bapak gimana Bapak? Kan pernikahan saya pernikahan Bapak juga. Saya tuh sebenarnya dari sini ke sini seger. Dari sini ke sini kok lemes ya? Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Karena kebanyakan berdiri kemarin. Benar. Kalau misalkan pas berdiri kan yang dipakai salaman cuma kanan kan. Sini rada pegel sih. Oh dulu ini yang pegel. Hah? Hah? Kenapa? Karena suka hook kiri. Gitu. Mungkin mau nanti ditambahin ya 21 plus ya. Yang ini. Yang mana? Oh, pegas dan per itu. Jadi gini, kalau aku udah baca banyak jurnal yang bikin kita banyak, kan kita namanya nikah, kita kan aku nikah umur 25, kamu umur 30. Kita kan mau nikah sampai umur 137 kan? Iya benar. Jadi supaya umur panjang, kaki tuh harus kokoh. Oh iya benar. Makanya setelah menikah kan malamnya mabuk aja tuh ya. Besokannya langsung tes pegar dan tes. Per dan pegas gitu dalam kaki. Jadi kita harus jadwalin latihan kaki. Leg day. Leg day seminggu berapa kali? 3. Habis itu minggu depannya gak bisa jalan. Seminggu 3 kali. Bukan gak bisa jalan, kalau 3 kali takut. Takut pukulannya uppercut semua. Udah pertanyaannya aja dia langsung ya lah. Ini ngomong-ngomong karena tadi aku sambil baca pertanyaan netizen 90% Jadi guys kemarin for your information mungkin kalian belum lihat postingannya. Tadi malam gue ngepots. Aduh, udah berapa tahun ini belum podcast. Nih ya, udah 1. Gue bilang mau podcast sama istri tapi pertanyaan terserah netizen. Jadi pertama kali gue podcast gak nyiapin apa-apa seperti biasa sih sebenarnya ya. Ada 1374 pertanyaan. Mau yang aku pilihin apa yang dipilihin sama Obet? Harusnya sih dipilihin kamu ya. Yaudah yang pilihin Obet dulu. Coba pertanyaan pertama nih. Nah, @coklatmanis_. Ceritain dong bang gimana awal bisa ketemu sama Kanaput dan alasan. Kamu boleh baca kok. Oh ya. Dan apa alasan yang membuat Selos pada akhirnya yakin bahwa Kanaput adalah pelabuhan terakhir Kaselos? Nice question itu. Siapa yang mau jawab? Kan ceritain dong Dia bang. sebenarnya nanya sama kamu apa sama aku sih? Kamu dulu deh coba jawab. Jadi guys, ceritanya tuh aku tuh kan ya dari kecil udah pelayanan di gereja. Asik. Dari kecil. Dari kecil. Ya, terus? Dari umur 12 tahun. Oke. Tapi pelayanan di gereja kalau masih remaja itu kita belum boleh ngajar. Tapi anak-anak sekolah minggu itu nganggapnya kita tuh udah guru sekolah minggu karena kita yang
Siapa yang nganggap kamu guru sekolah minggu dulu? Ya semua murid-muridku. Padahal iya. aku bukan mengajar, tugasnya aku tuh cuma Menyanyi. WL, MC gitu. WL tuh worship leader yang mimpinnya nyanyian. MC itu Marcelos ya. I love Ruben Doni. Welcome back Ruben Doni. We love Ruben Doni. Oke lanjut. Terus aku umur berapa ya? 15 tahun. Aku umur 10 dong. Iya umur 10 benar. Aku nge-MC di sebuah apa namanya tuh kayak Bible camp gitu buat kids gitu. Disitulah pertama kali aku kan ada momen-momen kita harus kayak mencari connection with the audience gitu ya. Terus carilah Ice breaking. Mana nih orang-orang yang ngocol-ngocol yang bisa ditarik ke depan untuk kita ice breaking gitu. Disitulah aku inget momen aku bermuka anak kecil dengan rambut mangkok. Bayangin gue rambutnya mangkok guys ya. Ntar dicari ya fotonya ya, ntar ditaruh Enggak ya. ini dia taruh mangkok di atas kepala. Iya ayamnya kebalik. Dengan rambut mangkok, terus ngocol banget dia sangat-sangat gak bisa diem dan sangat-sangat suka joget-joget terus gitu. Dan aku dulu inget aku panggil dia bukan namanya, aku panggil dia Ojan. Karena dia mirip sama tokoh Ojan yang tatap mata Enggak saya. gitu juga kali. Ya itu. Itu. Jadi aku tau ya nama dia Ojan karena sebenarnya aku yang bikin nama dia Ojan gitu. Nah, itu pertama kali aku tahu ada dia di hidup ini di dunia ini. Itu dia umur 10. Umur 10, aku my umur God. 15. Dan kamu udah suka sama aku, astaga. Nggak, orang suka miskonsepsi karena kamu selalu bilang ke orang, aku dulu guru sekolah minggu kamu ketika kamu masih kecil, terus akunya udah remaja tapi ya udah gitu doang. Tapi harus ini bukan NPD atau gue mau jadi center of the world ya guys ya. Bayangin ya, dari seorang MC di ujung sana dan ada seorang anak umur 10 tahun di ujung sana, dia bisa memilih gue itu guys. Itu namanya koneksi, energi. Petakilan energinya kan? Jadi lanjut deh. Ya gitu. Terus fast forward. Fast forward 2000. Malu di sini soalnya ada Obet juga tahu ceritanya. Jadi produser kita sekarang nih kan Mufti sekarang punya Aspro. junior produser lah. Itu guru sekolah minggu gue juga. Tapi gue gak mau nikahin guys. Obet cuma nyuntak laki-laki ya. Kebalik, kamu guru sekolah minggu dia. Oh gue ngomongnya lu guru sekolah minggu gue. Belum connect guys ya. Berapa ini ya? Berapa kita ditahu? Makanya gak nikah. Oh iya. Lanjut. Terus fast forward ke 2000 beberapa belas itu. Ijab papamu 2000 berapa? 2012. Tapi gak pas 2012. 2012. Oh, oke. Ketemu Enggak, 2016 lagi tuh. kayaknya. 2016 kamu masih SMA. SMA kelas 2, bener. Iya. SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2 aku pertama kali Ikut ke gereja. ngajar. Lah, berarti ya segitulah pokoknya lah ya, nggak tahu lupa. 2000 sekian itu aku kan muridnya umur 46. Kamu ngajar. Kan ada kelas-kelas di sekolah minggu. Yang pertama 46. 46, 710. 710. Habis itu preteen, teenager sampai 13. Nah, aku tuh ngajar 46. Terus aku ngajar lah Matthew. Suatu hari Matthew mau dijemput. Matthew tuh adekku guys. Adanya dia ya. Matthew mau dijemput sama, biasanya kan yang jemput mamimu kan. Iya. Dia aku nggak tahu ini kalau dia tuh kayak koko gitu. Terus Iya. dia dijemput sama koko-koko gitu. Terus Iya. aku harus sebagai guru sekolah minggu kita tuh harus make sure. Aku ini dong dikasih sama ini dong. Iya. Sama kamu Matthew kan. Terus kamu bilang kok Xiaomi ada kok gitu. Enggak dong. Enggak. Kokonya tuh aku. Iya, koko-kokonya tuh kamu. Terus aku harus make sure, ini bener gak nanti anak orang hilang kalau datang sama pulangnya tidak dijemput sama orang yang sama. Oke. Gitu. Iya bener ini koko aku gitu. Terus baru tau lah kalau Matthew punya koko. Terus di situ kan masih ada head leader di sekolah minggu kita ya. Ngelihat potensi kayak oh ternyata ada Padahal cuman jemput adeknya doang gitu. Jadi kita tuh pada waktu itu tuh kita kekurangan guru sekolah minggu laki-laki. Jadi kita lihat mana nih yang adult atau kayak remaja-remaja yang emang
udah ikut ibadah di depan, berarti kan udah di atas 13 tahun yang kira-kira punya passion untuk mau ngajar gitu. Jadi siapapun itu sebenarnya semua orang yang jemput adiknya diajakin gitu. Oh, gitu. Kebetulan kamu aja yang mau gitu. Ya, ya. Udah, terus barulah aku mengetahui bahwa Marcel adalah si Ojan tatap mata saya yang waktu dia umur 10, aku panggil dia sebagai gitu deh pokoknya. Gitu. Pertanyaannya sebenarnya kenapa yakin sih ya? Nah kan bagaimana awal ketemu. Iya itu guys, bener guys. Abis itu Gimana sih pokoknya, ini podcasternya menjatuhkan. oh ya, ya ampun. ampun, ya ampun. Langsung hilang pedeanku guys. Nggak bisa nanti di-cut ya. Enggak apa-apa. Bener guys, jadi waktu itu pokoknya ketemunya di sekolah minggu. Terus mulai deket-deketnya lagi itu pas lagi banyak proyek karena dianggap sama-sama kreatif. Jadi divisi kreatifnya ketuanya Naput, wakilnya aku. Terus disuruh bikin ini apa namanya drama musikal. Iya, benar. Dulu tuh aku yang kompos plus one-nya sama Kak Jo, kakaknya Minus Naput. Minus one. Plus one mah kamu. Soon to be plus 3. Kok Tambah 2 anak. Kembar. Emang ada kamu pengen kembar? Aku gak punya gen kembar. Tapi lihat jempol aku kanan kiri sama. Oh, jauh ya? Gue beda sih, gue beda. Oh iya. Ngomong soal anak dari Muhammad Lutfi 10. Ada rencana kasih nama anak yang ada unsur combat sportnya nggak Los? Misalnya. Hah? Rizal Uppercut. Oh Rizal. Rizal kayaknya gak Rizal lah ya. Nggak Rizal. Kita gak sebetahu itu ya. Nggak. Kamu mau punya anak namanya siapa? Disebutin Kita udah, nggak apa-apa? sebenarnya udah ya ntar kurang lebih sepantarnya dia banyak lah kalau udah nonton podcast ini duluan misalkan. Ya Nanti banyak yang dipakai mirip-mirip. orang namanya sama persis plek-ketiplek gimana? Ya udah. Ya sih nama Natasha Putri juga ada kayak 270 juta ya. Kamu pikir kenapa kamu dipanggil Naput ya? Bener juga. Karena Natasha ada banyak, Putri ada banyak. Terus? Nama anaknya ada unsur combat sportnya, mohon maaf untuk sekarang nggak dulu ya mas ya. Kalau per sekarang sih saya nggak ada pikiran itu ya. Tapi nama anak sudah disiapkan. Asik. Thalia Glove. Tali Glove. Gimana? Hah? Gimana? Ada glove-nya. Ya enggak lah, gila aja lu. Nggak kalau Handini Rap. Hand rap. nggak bagus. Hah? Nggak bagus. Yang bagus. Yang ini. Nama beneran. Apa? Nggak maksudnya kalau Thalia Glove terus glove-nya dibikin jadi kayak Gloria Abalov gitu apa kek gitu masih bagus gitu. Kalau glove banget jelek banget. Panggilnya apa nanti? Glove gitu. Ring Anastasia. Boleh beli pakai. Iya iya. Ring. Biar apa? Biar dia jadi ring girl. Kenapa emang kalau Butuh ring girl biar combat. Tapi gak anak gue juga. Apalagi? nggak tahu Gak boleh, nama anak gak boleh disebut. nama sedikit aja lah. Sedikit. Maksudnya jangan semuanya. Mi. Ya udah boleh. Balerina Cappuccina. Nama anak pertama. Sebut aja. Siapa namanya? Berpatah pilih. Enggak. Bombardilo krokodilo. Mimi. Itulah. Itu bagus. Ini kedengeran ya? Ada Nah yang... kalau gitu mah sebut biasa aja dong. Enggak. Ya udah biarin. Oh, ya. Nah nih. Buat aku nih, perjuangan lu buat dapetin Kanaput gimana? Awal banget sampai lu bahagia banget sampai sekarang. Oh, berarti Jadi kamu bahagia banget sekarang. Ayo jujur dong. Oh, Nih, malu. aku cosplay jadi kamu. 1 sampai 10. Hey. Seberapa bahagia lu sama gua? boleh lewat dari 10 enggak? Ya terserah. Tidak bisa di aduh. Kok kayak berat banget sih Gak bisa jawabnya? diekspresikan dengan kata-kata.
hanya bisa dijalankan hari demi hari. Asik. Itu dia. Nggak seru jawabannya. Yaudah, 1 sampai 10 lah. Iya, kalau lebih dari 10. Wah, itu dia nggak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Oke. Syntax error. Syntax error. Lebih dari berapa ratus lah. Nolnya ada ratusan. Wah. Udah ya, boleh diselesain. Boleh. Udah berapa kali kalian saling memaafkan? Banyak. 7 tahun. Januari 18 bener 18 Januari 2018. 18. Ibip 18 kita jadian di kosan Casa de la Madre Jatinangor. Terus? Dari situ kita 3 tahun gak direstuin. Berat banget guys. 3 tahun, Iya, 3 tahun. backstreet. Apalagi gak direstuinnya sama pendeta sendiri ya. Dulu kan ngeliatnya masih pendeta. Jangan sedih. Tapi kan udah solve. Udah ces. Udah Oke. 4 tahun berjalan nih, udah membangun hubungan yang luar biasa lah. Terus? Jadi dulu pas lagi gak direstuin sama, gue manggilnya bapak sama ibu. Mungkin kalian yang tahu yang ngejain gue kemarin janji nikah tuh, nah itu bapak mertua gue guys ya. Jadi dulu gue sampai ateis guys, pernah guys. Karena gue dulu look up banget lah sama bapaknya dia. Terus ini bisa ngaribetin Batagor gaya aja. Terus gue tuh pernah disuruh putus. Tapi bukan sama bapaknya langsung. Disuruh putusnya itu sama, Pesan berantai. Iya, pesan berantai. Satu gereja tahu. Iya. Bahwa gue itu harus putus gitu. Karena ya mau gimana pun dulu gue anak ingusan ya, baru lulus SMA. Naput tuh udah kuliah 23. udah siap dinikahin lah. Ya, kamu 18. Terus Naput dulu juga ya despite of dia waktu itu juga lagi dijodohin, memang gue tuh dulu kelihatan kurang. Jangan bilang kayak gitu. Iya bener, ini kan kalau aku sekarang udah mengerti. Kayak aku kan baca komen, terus kayak orang pada bilang, kenapa kamu bisa yakin banget sama aku, apalagi Selos tuh kan kelihatannya belangsak banget sampai sekarang. Sebenarnya maksudnya secara whole package, walaupun punya bisnis yang sekarang dijalanin belangsak, dan dulu bisnisnya jualan Amer lagi gitu kan, sangat tidak menjanjikan lah. Ya aku juga kalau jadi seorang bapak ya tahu anaknya pacaran sama orang jualan Amer sih kayaknya gak direstuin. Chill aja bro. Jadi itu udah pemahaman penuh lah, Jadi Dulu- kamu udah berdamai dengan itu? Udah sangat berdamai. Ayo, bagus. Udah sangat berdamai. Terus itu 3 tahun bukan waktu yang sebentar ya, 365 kali 3 loh guys. Hampir 1000 hari. 1000 hari lebih. Itu dijalani dengan 1100. takut, terus sampai kayak nggak percaya Tuhan. Kacau banget gila. Padahal dulu gue ketua Rohkris guys SMA. Terus gue ngajar sekolah minggu lagi. Terus gue sempet ateis, gue karena dulu, nah dari situ tapi gue belajar bahwa kita harusnya tuh look up-nya ke Tuhan, bukan ke sosok. Karena sosok itu banyak perannya, jadi ya selain dia adalah gembala jemaat gue, dia adalah ayah dari Naput. Yang mau gimana pun dia juga bertanggung jawab, anaknya harus mengalami pernikahan sekali seumur hidup yang bisa dinikmati, dan juga lelaki itu bisa bertanggung jawab atas Naput, gitulah kurang lebih. Terus ya berat banget semuanya. Kayak lo ditanya maafinnya berapa kali, ribuan kali lah. Tapi gue ngerasa kenapa kita bisa bertahan segitu lama, karena hubungannya tuh tidak bertepuk sebelah tangan. Dua-duanya tuh gini. Dua-duanya tuh benar-benar saling cinta, dan maksudnya memperjuangkan cinta itu. Karena buat kalian semua mungkin ada kali yang ngerasain cinta-cinta sebelah tangan, udah tinggalin aja guys. Tidak worth it gitu. Gitulah kurang lebih.
dia berkaca-kaca, gue jadi males liat muka dia. Enggak, aku gak berkaca-kaca. Dia kalau mau nangis matanya berurat-urat guys. Oh iya. Byakugan. Apa itu? Ada jurusnya Hinata. Gak tahu. Tapi momen paling haru pas jalan. Iya, itu aku mau nanya deh. Aku kan jauh banget ya. Kamu kan harusnya gak bisa lihat aku segitu jelas. Kok udah nangis sih? Mana mau lihat? Di TikTok banyak saya. Maksudnya sekarang mau lihat lagi. Ya udah nggak usah Lu nya dijawab. masih jauh aja, Medi udah ngupload live report. Pakai strip lo. Di depan situ paling depan. Kayak buat gua mempersiapkan pernikahan tuh berat banget. Bukan soal materinya. Kalau materi kita cukup diberkati untuk gak pusing lah ya. Tapi 7 tahun dengan semua bumbu-bumbu yang kita lewati bersama gitu ya. Aduh, aku gak mau liat kamu nih. Gua awalnya kan jadi kadang tuh roh dan tubuh tuh kan tidak bisa berseberangan guys. Ketika stres tuh kadang kita gak bisa dengerin roh kita kan. Gua sampai di titik raga gua tuh bilang bahwa gini, mindsetnya yang di ini, apapun yang terjadi di pernikahan gua nanti, separah apapun ada masalah kan, karena lagi ngerasain masalah badai besar lah, kerjaan, di hubungan. Terus gua sampai bilang gini, apapun yang terjadi, gua bilang mindsetnya gini, gue hanya bisa merasakan damai sukacita karena ini adalah perayaan 7 tahun perjuangan gue menaput gitu gue bilang. Nah jangan tepuk tangan, takut burungnya. Gitu, jadi setelah itu gue tanemin, akhirnya bisa menyatu tuh sama roh gue tuh hari itu naput jalan, gue tuh ngerasa ini beneran gue beneran nikah, beneran ini bukan sekedar perayaan dalam raga tapi kayak akhirnya gue akan dipersatukan sama dia gitu. Dan yang nganterin dia kan bapak dia sendiri. Yang which is literally adalah yang which is itu adalah orang yang dulu gak setuju bahwa hubungan kita tuh harus berlanjut gitu. Jadi mixed feelings lah. Aduh, gue gak pernah podcast begini-begini. Tapi itu alasan kenapa kalau pemberkatan itu memang yang aku pernah ngomong sama kamu. Itu tuh ada aturan-aturannya sebagaimana kayak aku jalan harus sama siapa, terus urutan jalannya itu gimana. Itu menurut Alkitab tuh ada apa namanya? Maknanya gitu. Dan MC-nya kan sebenarnya kan ngejelasin gitu kan satu-satu. Makanya kenapa mami kamu jalan sama Matthew, mamaku jalan sama kakakku, terus kamu jalannya harus sendiri. Karena laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk membangun rumah tangga sendiri gitu. Nah kalau perempuan memang sebagai anak yang diserahkan. Jadi mereka seperti kayak apa, orang tua merelakan anaknya pergi dari rumahnya gitu. Tapi di saat yang bersamaan mungkin kamu flashing moments gitu kali ya. Kayak wah ini orang yang dulu begini dia merelakan anaknya untuk sama gue gitu kali ya. Jadi kalau di sums up dari H-1 Denso aja bingung kan, gue ngelentang-lentong di salah stop. Iya. Dia saking ininya ya, saking gue rasanya ya, dia kan kayak kita ada father and son bond gitulah. Dia dari Haitilau Gancit, gue di salah stop dia sampai nyamperin gue, dipikir gue kayak bakal lagi kalut lagi apa gitu lagi ya. Kalut gitu-gitu. Terus gue dateng, gue lagi ngangkat kaki makan. Ayo makan sama gue gitu. Gue bilang enggak, udah pesen salad stop. Lagi ini apa biar gampang gitu gue bilang. Biar gampang Terus hoto gak ngaruh dong. Gila lu. Kalau hoto itu harus sama pola makan sehat juga gitu gue bilang. Masuk lagi. Jangan lupa beli hoto ya. Di keranjang putih di situ. Terus ya udah terus gitu dia bikin TikTok, terus kita live. Jadi benar-benar gak ada rasanya sampai aku jalan sendiri dan kamu diserahkan ke aku, itu doang. Terus abis itu sisanya semua normal, kayak aku bikin
Feel-nya tuh kayak Hari-hari aku bikin aja. TikTok iya gitu. Kamu tapi di malam itu kamu tidur sama siapa? Sendiri? Aku juga sendiri. Aku dari pas pertama kali check-in ke hotelnya tanggal 9 ya. Kamu bisa tidur apa enggak? Aku deg-degan banget weh. Gue kayak Aku merem langsung hilang. Berbeda ya. Sumpah. Aku merem dan hilang. jadi aku ada kali sampai jam 4 pagi aku nggak bisa tidur. Aku sampai nelfon istrinya Abe. Gue bilang kayak kok gue deg-degan banget ya. Itu teman gereja kita guys. Iya. Lu doain gue dong. Gue kayak aneh gitu rasanya, bingung gitu. Iya. Padahal kan maksudnya sengaja rundownnya tuh dibikin jam 1 siang supaya gue bisa bangun tidur nyenyak gitu di jam 12. Tetap aja tidur jam 4 juga. Dan dari penjelasan Naput semua tentang sakramen pemberkatan Pernikahan, itu, lagu gue masuk hampir Snoop Dogg yang teng teng teng. Guess who's back gitu. Ya begitulah guys. Tapi gimana kamu perasaannya? Jujur. Apa? Kayak masih kemarin gak? Iya, kayak nggak habis-habis. Kayak deg-degan, bukan deg-degan sih, kayak bersyukur sih. Itu sih udah paling apa ya, kata yang paling bisa Cocok. menjelaskan gitu, yang tepat. Grateful beyond words lah. Iya, karena nggak bisa dipikir pakai logika kalau kayak 7 tahun yang lalu gitu. Di Iya. Jatinangor pacaran 18 Januari 2018. Mana mungkin gue pikir bisa nikahnya kayak gitu. Kalau mikir nikah sama kamu, ini rada kepedean ya, mohon maaf ya. Tapi aku memang udah mikir aku nikah sama kamu. Riz. Itu alasannya kenapa waktu ada momen-momen apapun itu, kayak despite kita umurnya beda jauh apa segala macam, aku tuh kayak ya udah, karena aku tuh sampai pernah berantem gede yang kayak memperjuangkan kamu lah gitu, nggak usah disebut di sini ntar deh gedean palanya gitu. Karena Nggak, jangan ditanya kalau yang ini nggak nambah gede, yang nambah gede yang mana? serem banget, tolong selamatin aku. Hah? Oh mana? Oh iya. Oh ya otak. Tapi orang-orang pada bilang tahu selamatin Naput gitu. Selamat menikah, selamat menempuh hidup baru. Selamatin apa sih? Mereka pada Emang gue serem. mencekam itu? Ya kalau cuma lihat konten itunya doang serem sih. Masa sih? Ya aku lihatnya juga takut. Kayak menyeramkan. Kita next question dari RN Fahmi _ Gimana caranya biar nggak bosen dan tips apa yang cocok untuk membuat hubungan jadi long lasting selama itu? Cara aku nggak pernah bosen, tapi gimana Aku juga nggak caranya? pernah bosen. Mungkin karena kita Dan nggak nyambung. pernah berantem atau putus karena bosen. Iya itu nggak pernah. Nah, ada satu orang yang selalu mendukung kita pas kita lagi ngelewatin 3 tahun itu ya. Namanya dia adalah seorang psikolog, psikolog kan ya? Psikolog anak. Oh iya. Kak Putri Suhendro. Dia Benar. juga ada TikTok tuh. Guys, boleh dicari Putri Suhendro. Dia adalah yang bukan meramalkan, dia merasa bahwa kita itu meant to be karena kita akan panjang. Dia nggak bilang kita nikah lah ya. Iya. Kita akan panjang karena kita berawal dari teman ngobrol. Benar. Jadi nggak akan habis-habis tuh ngobrolnya. Iya. Jadi nggak pernah bosan karena mau ngomongin apa aja bisa. Terus nggak ngomong juga bisa. Gak ngomong ya bisa. Iya karena kayak udah, kayak maksudnya kita sebelahan nih bisa melakukan hal yang berbeda. Kamu suruh misalnya kamu main PS, Iya. aku main iPad, ya udah. Aku tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita yang selalu setiap hari bersama. Aku punya tips buat kalian semua yang punya hubungan yang mau panjang. Jangan ada salah satu dari kalian yang gabut. Oh iya itu Harus benar. sibuk. Karena nanti yang gabut tuh pasti demanding. Nah ini berdasarkan Ya gimana Ini kalimat pengalaman baiknya ya. teman-teman. Jadi maksudnya demanding, jadi kayak mau ketemu terus. Iya. Ya kerjain pasangannya lah. karena less activities to do kan. Iya. Jadi ketika ada salah satu yang lebih sibuk daripada yang lain, yang kosongnya ini tuh berharapnya kekosongannya diisi sama si orang yang punya banyak kerjaan ini. Iya. Tapi kalau dua-duanya punya kerjaannya masing-masing, ketika dua-duanya lagi sibuk ya saling mengerti. Terus jadi kita nggak perlu menjelaskan satu sama lain gitu kayak
Iya aku abis ini syuting ini. Jadi udah paham sendiri sih. Terus ada tips yang realnya selain yang apapun berhubungan dengan roh ya. Satu pasti kalau nggak mau berantem seiman guys ya. Iya, itu itu udah pasti. itu tembok paling tinggi tuh. Kalau misalkan kalian mau pacaran, kalau misalkan nggak seiman pasti susah. Jadi kalian tuh seneng tuh kalau beda agama gampang. Tapi kalau lagi susah pasti susah tuh. Doanya beda sutet. Beda sutetnya. Nah yang kedua gue ada mempelajari satu bentuk kebahagiaan. Ada 2 bentuk kebahagiaan. Jadi bentuk kebahagiaan. Bentuk kebahagiaan itu ada 2. Yang pertama itu adalah hedonic happiness dan juga eudaimonic happiness. Ini gue baca buku 5 Reasons guys. Kalau kalian mau baca Aditi Nerurkar. Jadi hedonic itu ketika, jadi gini kan banyak orang yang misal love language-nya itu adalah receiving gift gitu kan. Jadi kalau kalian belanja bareng pasti sangat menyenangkan dan semua orang butuh itu gitu. Jadi itu pasti udah solid menyenangkan tapi kalian gak boleh sering-sering melakukan itu. Nah ada satu bentuk kebahagiaan yang kalian bisa dapetin dari hal-hal sederhana dengan cara mengerjakan hal-hal itu bersama. Eudaimonic tuh jadi kayak misalkan kalian berkebun bersama, melukis, bersihin rumah, doing chores gitulah. Jadi buat kalian semua kalau misalkan kalian bersama pacar kalian tuh coba tolong cari kegiatan-kegiatan yang kayak gitu-gitu tuh. Itu mestinya bisa memunculkan sparks. Karena kan kayak bukan sekali 2 kali kita dengar orang bosan ya. Aneh ya. Padahal kan mestinya ya secara logika gak mungkin bosan. Orang lu aja mau pacaran salah satu pasti ada yang ngejar-ngejar tuh. Iya yang satu lagi lari ya. Goblok. Nggak simple kayak nonton bioskop itu juga eudaimonik gitu kan. Kan bersama-sama. Atau harus activity nanti yang aku search lagi ya. Aku kapan sih karaoke. Ya bener gitu-gitu. Masa. Tuh pertanyaan buat kamu. Karena Gila, kita jawabnya panjang-panjang lu. Iya, kok udah 32 menit aja sih lama banget. Ya udah kita Sophia aja, Dewi Anjani, Kanapu tutor dapet cowok yang tergila sama kita tuh gimana sih? Pengen juga dapet cowok yang kecintaan. Nah ini juga viral di TikTok. Gimana Semua orang jawabnya? bilang aku cintaan katanya sama kamu. Tapi emang enggak. Cintaan banget. Caranya gimana ya? Kalau udah jodoh kayaknya emang kayak gitu dah. Susah dong. Oh enggak ya. jawabnya gitu. Jadi gimana ya dapet cowok yang tergila-gila sama kita tuh gimana? Aku bisa jawab nih. Menurut aku kita cukup menjadi porsi yang cukup dari hal yang dia butuhkan. Ngerti ya? Karena setiap manusia itu bisa utuh sendiri sebenarnya dan kita wajib utuh sendiri untuk jadi individu yang komplit gitu ketika kita mau menjalin hubungan gitu. Karena kalau kitanya belum komplit tuh pasti akan ada aja tuh kekosongan hatinya yang maunya diisi sama orang. Nah, kalau kita jalan bersama-sama itu selain kita sepadan tuh kita mencoba untuk memenuhi apa yang dibutuhkan aja sesuai dengan kapasitas yang dia perlu gitu. Misalkan nih 70-30. ya dia lagi 70 ya kita 50. cukup 30-nya. Dia lagi 30 ya kita jadi 70-nya gitu. Tapi gak usah pakai harus diminta dulu ya kita nalar aja sendiri gitu aja sih. Soalnya kayaknya gak pakai berusaha yang gimana-gimana banget. Cuma maksudnya dan aku melakukan apapun yang aku lakukan kepada kamu ya tulus aja. Jadi gak pernah bisa nge-breakdown how to-nya. Ya cukup apa yang kamu perlukan. Sesimpel dari misalnya minum kayak hal simpel kayak gitu. Sampai kayak tolong selesain kontrak sama ini gitu. Ya kita kerjain aja gitu kalau aku ya. Satu hal yang bikin gue yakin banget sama Napu tuh atau cinta banget adalah dia itu. Lihat sini dong. Dia itu gue sampai yakin dulu guys ya. Sebelum pacaran juga. Kalau gue hidup sama cewek kayak Naput. Gue mau tinggal di hutan belantara kayak apapun gue pasti hidup. Karena apa? Ya satu ya. Untuk orang sedominan dia tuh. Gue gak tahu kenapa dia tuh treats me like a king lah. Jadi itu nilai yang super duper plus dari Naput dan hubungan kita gitu. Tapi juga akhirnya gue juga punya revelation sendiri ketika gue menikah.
gue jadi ingin terus belajar gimana caranya tetap bisa treat her like a queen gitu. Walaupun gue tuh aslinya cuek banget guys. Gue cuek, bebek cuek lah. Asli gue kayak mentok. Misal gue lagi ada postingan atau kayak gue lagi ada meeting, terus sebelah gedung runtuh, gue bisa tetap ngurusin ini guys. Udah cuma gini doang. Itulah gue. Jadi itu yang bikin gue gini lah. Ini bukan karena gue baru nikah ya. Kayak gue udah 7 tahun dan pemahaman itu tidak pernah berubah gitu. Makasih sayang. Makasih. Nyambung tuh Los pertanyaannya. Kalian berdua kan dominan. Kalau berantem gimana cara Ini nyelesain? yang nanya kayak aku tahu siapa nih. Pak RW. Pak RW. Hisardos. Gimana cara nyelesainnya? Siapa yang ngalah? Oh ini like-nya banyak nih. Kita ada beberapa juga sih tipe fase berantem ya dari 7 tahun pacaran ini. Gua adalah orang dengan IQ paling rendah lah. Itu Iya. ketika gue punya self awareness. Wih jawabnya kayak bos nih. IQ gue tuh rendah banget guys. Jadi emotional control gue tuh rendah. Gue dari tukang parkir, preman, tukang warung, anak kuliah, you name it lah. Semua gue udah pernah berantem. Ya, terus jadi Iya, maksudnya kayak kalau kita berantem berdua, kalau aku pasti ada nangis dulu. Aku harus dikeluarkan gitu emosinya. Kalau dia lebih baik didinginkan dulu kepalanya. Tapi setelah itu semua selesai harus bisa diskusi. Jadi Panjang tapi prosesnya. ya panjang prosesnya. Tapi yang paling penting itu literal each person harus tahu what is the problem, why, terus result dari ini kita lesson learn-nya apa. Gitu. Karena kalau misalkan udah ada berantem gede ini, abis berantem gede terus kita nggak belajar apa-apa, ya berantemnya cuma jadi angin lalu aja, jadi nggak ada gunanya gitu. Tapi setiap kalau misalkan kita berantem dipahami gitu, kenapa begitu? Karena aku terlalu ngomong terlalu kasar misalnya. Ya jadi aku tahu bukan karena dia yang terlalu sensitif terus sakit hatian, enggak, karena mulut gue yang salah. Oh ya berarti harus berubah. Terus berarti dia merubah aku dong, naput yang harusnya seperti naput biasa gitu misalnya. Ya kalau memang ternyata berubahnya jadi lebih baik, ya kenapa kita nolak? Asik. Dong. Ada satu juga, kalian tuh mungkin kadang ngerasa sendirian. Kalau kalian ngerasa sendirian tuh kalian boleh tanya-tanya ke orang yang menurut kalian berpengalaman. Kalau gua semenjak gue deket sama Densu dan Ci Olip 3 tahun lalu lah ya. Kocak juga ya, kita setahun baru direstuin terus ketemu mereka ya. Ya karena kamu berdua minta mentor. Iya, jadi hampir semua momen-momen stresnya Densu gue lagi ada di samping dia lah. Dan itu kan pasti efeknya ya gak cuman ke dia, ke orang-orang sekitar. Gue belajar dari Ci Olip satu yang bener-bener top banget dah. Jadi bohong kalau dia dua-duanya gak dominan. Ya kan? Yang satu itu komisaris CMNP. Kalian mau tahu guys, 1 meter tol. Kilometer. 1 meter. 1 kilometer sayang. 1 kilometer sayang. 1 kilometer itu kalian tahu nggak modalnya bikin tol 1 kilometer? Yang di bawah bukan yang di atas ya. Yang on ground. Tebak. 10M. Tebak. 1M. Tebak. 1 kilometer. 5M. Tebak. 3M. Tebak. 22M. Tebak. 15. 500 M. Lu bayangin Ci Olip tuh ngelola duit berapa duit? Itu di luar dari harga tanah yang mau Iya, dibikin itu tolnya. cuman bikin ininya doang produksinya. Iya. Dan satunya lagi adalah pebasket paling sombong yang pernah hidup di bumi. Salah, bukan pebasket. Dia udah bukan pebasket lagi, manusia. Paling sombong di bumi. Bayangin seberapa dominannya mereka itu. Tapi satu hal yang gua bener-bener gila lah, amazing lah buat Ci Olip tuh adalah mau Densu lagi tantrum kayak apapun. Ya semua orang punya tantrum ya, bukan berarti kalian public figure tuh dipikir kayak sempurna gitu ya. Itu Ci Olip bisa diem loh. Bener-bener diem, dengerin, terus nanti dia bahas
bareng-bareng bersama-sama. Dan itu yang gue lihat, maksudnya kan gue pertama kali gak langsung belajar. Kedua, ketiga gue lihat, gila gue bilang. Ini yang bikin mereka berdua tuh bisa dapat berkat segini banyak. Karena mereka itu sangat menurture dan juga menghargai hubungan mereka berdua. Jadi itu yang gue pelajarin. Jadi itu mulai gue apply. Terus ya puji Tuhan works lah ya sayangnya. Puji Tuhan. Tuh Friday 11. Dari sekian banyak gebrakan yang lu buat, berapa dari berapa istri lu dukung? Baik optimis atau pesimis? Oke, ini gue part gue nih ya, gue bilang. Joshua Marcelos itu adalah orang, kalau orang deket mungkin bilang gue visioner. Gue lebih bilang tuh gue lebih percaya kata mak gue lah. Mak gue tuh bilang gue hidup kayak martir. Jadi apapun resiko yang gue tanggung atau yang pengen gue masukin, itu gue terjun dari tebing tapi kepala duluan, selalu begitu. Jadi udah tahu palanya pecah dulu baru pecah pala ngapain nih. Nah gue kayak gitu tuh. Itu cukup menjelaskan lah bagaimana caranya Joshua Marcelos tuh mengambil keputusan. Dan hidup yang seperti itu tuh sangat bertolak belakang dengan gimana caranya emak gue ngajarin gue dan emak gue hidup. Jadi seringkali juga emak gue tuh sayang banget sama gue. Jadi emak gue gak mau gue kenapa-napa lah. Tapi emak gue tuh selalu deg-degan apapun yang gue lakukan. Apalagi setelah lulus. Jadi deg-degannya tuh emak gue gak pernah deg-degan gue berantem sama siapa gitu ya. Dan lain-lain segala macem. Emak gue tuh selalu deg-degan kalau misalkan gue bikin keputusan bisnis. Bikin keputusan kayak mau ngerjain apa. Bikin keputusan kerja sama orang. Itu emak gue tuh paling deg-degan karena dia tahu gue tuh resiko 100% pun kayak chance 0,01% tuh gue bisa ambil. Dia high risk apa? Kalau itunya ya kayak kalau trader kan ada ininya, ada kelas tradernya. Risk averse-nya ya itu super high lah. Ya, super high. Makanya gue sebulan main NFT hilang 550 juta guys. Sebulan guys. Ya dari cuan 1750 dari cuan 750 juta. Jadi minus 550. Berarti lossnya berapa? 1250. Itulah. Terus jadi pun emak gua orang yang gue pikir bukan ya pasti dong gue pikir itu my number one supporter, kadang juga karena deg-degan jadi kan rasa penerimaannya beda lah. Namanya penerima orang, kalau penerimaan tuh pasti lain-lain gitu. Emak gue tuh pasti jadi yang kayak cara memproteknya, ya kamu jangan inilah, kamu ngapain jadi promotor tinju, udah jualan aja, kamu jualan pinter, apa pinter, bikin video pinter, ngapain sampai bikin promotor, orang mau makan yang lain kasih aja gitu. Jadi mak gue tuh menganggap gue tuh nggak pantas buat ngambil resiko yang gitu-gitulah, karena tidak ada uang apapun yang layak buat menggantikan ya bagian tubuh gue lah, intinya gitu kalau nyokap. Tapi seorang Natasha Putri itu adalah selalu jadi orang pertama yang percaya sama visi gue. Itu yang bikin gue jatuh cinta sama dia. Karena jadi kan ada pepatah mengatakan it takes two to tango kan. Asik. Jadi kalau misalkan gak ada dia mungkin gue juga gak akan bisa kayak sekarang nikah di umur 25, punya perusahaan ini, punya perusahaan itu. Itu semua karena dia tuh full support. Dan full support itu bukan support secara mental dan emosional doang ya. Dia tuh support dengan jiwa raganya gitu. Dia bagi badan gitu buat gue. Bahkan belum nikah loh. Masih ada kemungkinan putus. Masih ada kemungkinan gak direstuin gitu. Ya gila lah guys. Gue jualan Amer aja duduk. Dari day one guys. Jadi gue pikir. Dan ini juga ya gue mau cerita. Bukan cuman karena support dia, tapi karena gue ngelihat Naput as a whole juga, makanya gue jadi punya eager
buat kan dia beda 5 tahun di atas gue. Jadi mau nggak mau ada eager gue tuh harus ngejar lah. Jadi gue juga kalau nggak pacaran sama Naput gak mungkin gue bisa ngelempar visi gue tuh kayak lebih dari what happening now. Jadi gue jadi gue jarang lah ngomong-ngomong gini tuh gue jarang guys. Gue mulutnya bukan yang manis punya. Jadi kalau misalkan kalian tanya pertanyaannya aja lupa nih gue nih. Apa? Berapa dari berapa? 100% dia selalu optimis. Setolol apapun gue. Betul. Jadi biasanya kita dukung dulu, terus kalau aku scanning possible problemnya apa, sebelum problemnya happen kita kita apa sih? Mitigasi. Iya gitu. Jadi bagaimana caranya problem itu jangan sampai terjadi, tapi semua possible problemnya harus bisa kita hand out gitu. Misalnya ditipu orang, berarti ditipu tuh gimana, duitnya dibawa pergi. Duitnya dibawa pergi kenapa lebih dari yang dia seharusnya. Oke, bagaimana caranya dia tidak membawa lebih dari yang seharusnya, ya bikin aja ini gitu. Jadi dia lakukan apapun aku dukung, nanti possible problemnya kita bantu beresin dari belakang. Biarin aja dia loncat kepalanya duluan. Waktu dia loncat ntar tiba-tiba gue dorong ada matras di bawah. Nah gitu, itulah aku gitu. Jadi kalau kayak posisi gitu gue yang jalan lurus terus dia yang scanning gitu guys. Iya. Gitu. Pas pampres ya. Iya. Tuh gimana pas tahu kalau Selos pengen nikah pakai lagu CL. Sebenarnya ada. Kayak ada videonya. Belum diupload. Nanti upload ya. Nonton videonya aja lah guys. Itu reaction real 1000%. Tapi banyak hal, aku tadi malam udah bilang sama dia. Banyak hal-hal yang akhirnya oke lah gak apa-apa. Karena aku mikir, hal-hal ini hanya bisa terjadi kalau ini nikahannya Selo ZXZ guys. Dan gue adalah satu-satunya pasangan di dunia ini yang bisa nikahin dia. Asik. Jadi kalau sampai gue tidak bisa menerima kenyataan bahwa hal-hal itu terjadi di pernikahan gue, berarti gue tidak cocok nikah sama dia, berarti gue belum pantas gitu. Jadi makanya kayak UCL udah marah-marah, abis itu gue diem dulu, terus gue kayak ya udah deh nggak apa-apa. Hamin 2 ya. Jadi lagi di mobil aja gitu guys. Taruh lihat deh videonya deh, gue juga kayak hah? Apa sih gitu. Sedangkan at the same time itu kan berarti ada mak bapak gua, ada mak bapak dia. Kasih tahu reaksi papa kamu apa. Iya, kemarin banget bokap gua baru bilang, tapi kamu keren banget loh lagunya, kayak lagu champion gitu. Terus gue bilang, emang itu CL, gue bilang Champion League gitu. Oh. Iya kayak pemenang banget di hari itu. Iya. Cocok lo berarti udah Ces. Namanya Joshua, gue Yosua. Harusnya kan Ciong ya. Terus gue dibaptis, nama gue Joshua juga. Jadi nama gue sekarang setelah baptis Joshua Marcelos Mulyardo. Double. Iya, Joshua. Jojo taruh aja. John ZXZ _. Kenapa pas wedding ada DC statue? Karena itu nikahannya Selo ZXZ guys. Kalau bukan Selo ZXZ nggak ada statue. Gila kamu tahu nggak yang nonton kita statue kan Baba Miwa tuh Hasan Alaidrus cuman ngerekam itu doang. Yang nonton tuh berapa? 40 juta. Cek nih sekarang ya. Sekarang berapa? No edit, no cut, no edit. Yang like berapa juta itu? 2M. 40,5 juta. Buset. Alah. Biaya nikah berapa total? Miliar juta. 100 sekian. Apti Wijayanti. Gimana ngatur waktunya? Oke, di kerjaan dan rumah secara sekarang CEO. Kok dia tahu? Aku dan CEO. Lihat gimana? Ini karangan bunga Bion. Oh iya benar.
Gimana caranya misahin urusan antara pekerjaan di Beyond dan rumah tangga? Amit-amit misal lagi ada problem di kantor atau di rumah, bagaimana cara ngaturnya? Semoga dijawabnya. Sekali lagi happy wedding, selalu senang. Makasih. Mau aku apa ya kamu yang jawab? Kamu lah. Oke. Kalau buat gue pribadi mungkin nih ngerapel banyak pertanyaan juga tuh gue lihat. Nanti kamu tetap kerja banget apa enggak gitu. Terus kayak jadi ibu manajer apa jadi ibu rumah tangga. Buat gua kalau gue pribadi kerja tuh tetap nomor 1 itu tugas laki-laki dan gua punya kapasitasnya lah buat bisa bangun tim, bisa ya tetap bekerja. Ya gue akan tetap butuh eksistensi Naput karena Naput adalah representasi number 1 lah apapun dari yang gue kerjakan. Jadi kayak tadi gue bilang orang yang paling percaya visi gue pertama tuh Naput, dan karena Naput adalah orang yang pertama kali percaya visi gue, jadi visi itu bisa tersebar ke anak-anak. Jadi kalau gue urutin tuh kayak kalau misalkan di kantor tuh ya pertama percaya tuh Naput, kedua itu ya ada Manda, ada Mufti, terus kalau di Beyond tuh ada Abel gitu. Jadi abis itu baru itu bisa tersebar karena gue selalu bilang gini, buat lu bisa bikin sesuatu yang besar, lu nggak butuh semua orang percaya sama mimpi itu, cuman lu butuh 1 orang percaya dong. Gitu. Jadi carilah partner yang tepat. Itu bukan selalunya pacar atau istri, itu bisa jadi partner lu gitu. Jadi gitu. Terus gue sih pengennya dia kerjanya dari rumah, kalau misalkan kerja kayak nyantai, tetap urus anak karena anak gue jauh lebih spesial lah dari bisnis gue gitu. Karena kan duit bisa live TikTok aja ya dapat. Aku disuruh live TikTok di rumah. Ya enggak, maksudnya kalau cuman duit itu banyak bentuknya. Cuman kan kayak kalau apa yang kita kerjakan itu kan apa yang nge-fulfill kita, apa yang nge-fulfill anak kantor. Maksudnya pekerjaan kita tuh bukan pekerjaan orang kayak nyari kerja gitu. Bukan orang cuma nyari pengalaman, tapi kayak feel alive gitu kerja kita tuh. Kayak banyak momen-momen of excellence yang kita mau ambil. Jadi kalau Naput ya gue pengennya dia 70% di rumah lah. Karena udah disiapin juga kayak ada Mufti, ada Manda. Ntar lama-lama kalian kenal lah. Itu yang bisa menggantikan posisi Naput kalau lagi bertandang gitu. Gitu. Ya karena anak gue penting lah, harus ada yang ngurus. Masa anak gue yang ngurus cuman suster atau mbak. Tapi aku mau tetap kerja kan. Iya boleh kerja tapi gak boleh terlalu banyak forsir. Karena kan kita kerjanya sampai Sabtu Minggu. Ntar punya toko kopi aja. Kerjanya ngopi. Iya kan? Iya. Belajar V60. Tiap hari. Banyak yang dulu bekas barista, ada Ucup, ada Nakula, bisa diajarin, nggak usah punya coffee shop. Beyond sayang. Nara, Ya. Nara ada ini, ada talent management. Ya. Ya. Jaden tuh kamu urusin tuh, Jaden. Iya tuh dia sedih loh kemarin. Itu lagi. Terus ada mie kungfu. Oh iya. Ini kamu jangan lupa juga. Oh iya. Mau ini. Buset. Gila. Hidup gue selain Pancasila, usaha. Gym lu. Gym tuh jalan sendiri, Beyond lah, Beyond. Maksudnya kayak seiring berjalannya waktu tuh kan kayak lebih. Buku, kamu mau bikin buku. Buku itu bukan bisnis. Oke, jadi gimana cara misahin kerjaan sama rumah tangga? Nggak kejawab itu. Hah? Itu yang tadi, misahin kerjaan sama rumah tangga. Iya, ada tugasnya dia 70% mengurus rumah tangga. Bukan, kalau misalkan kan bekerja bersama nih, ada problem nih. Kamu sebagai CEO marahin COO. Kalau pulang kan sebagai suami sama istri. Nah itu problem gak di rumah? Dulu problem, tapi kita sekarang udah terlatih. 7 tahun bro. Betul. 7 tahun berusaha 5 tahun 5 tahunnya itu udah kerja bareng.
Betul. Apa tombol on off nih? Nggak ada, udah terlatih. Udah terlatih. Udah Jadi terlatih. kayak misalnya kamu kan ada juga nih anak yang di sekolah diajar sama guru, tapi gurunya ternyata ibunya dia atau kayak tantenya dia atau siapa gitu. Ada momen dimana waktu di sekolah ya dia harus menghargai sebagai guru, tapi waktu lagi acara keluarga ya dia tante gue aja gitu. Jadi kayak udah ada instingnya. Kalau dia lagi marah kayak gini, oh ya dia lagi marah sebagai CEO marahin koleganya aja. Tapi kalau di rumah kan dia nggak ada intention terhadap gue pribadi. Dan ya kita jangan belajar. Itu rules nomor 1 sih di kantor kita, nggak boleh baper. Jadi kalau emang kita salah ya kita own it aja. Oh ya gue emang salah ya gue belajar salah gue apa gitu. Ya pas pulang ya lu harus jadi orang yang udah tahu aja jangan salah kayak gitu. Oke, lanjut. Ini lucu nih. Noisy boys. Pertanyaan untuk pasutri baru. Ini masuknya debut pro apa masih amatir sekian? Amatir 3 kali 3 ronde ya? Ini berapa nih? Debut pro 4 kali 3 ya? Iya. Tapi kita pro tapi kan. 1 kali 1 kali 24 jam. Siap lapor satpam. Maraton. Udah lanjut. 429 likes. Udah 23. Red malam pertama. Oh iya. Enggak, tenang. Malam pertama kita habiskan Bersama teman-teman, keluarga. Iya. Kita Bener, having mereka fun. nginep di kamar kita guys. Jadi Jadi kamarnya kita kan having ada fun. gede gitu. Having fun aja. Selos ngorok gak kalau tidur? Kadang ngorok, kadang enggak. Paling parah itu gue ngigo guys. Iya. Nah dia kalau ngigo bisa kayak sampai gini nih. Sampai melek. Sampai melek nih. Itu dia bisa kayak gitu. Wah, ya, ini Dan aja. dia bisa sampai ngomong kayak ada Lamborghini merah aku ditabrak. Dia wush gitu. Habis itu dia tidur lagi. Terus kita jadi udah bangun. Dia sendirian aja. Bersama kucing-kucingnya yang bikin dia pilek kayak gini nih tiap hari. Udah sih. Nggak ngorok tapi. _ Deo Aditya. Selos boleh naik ring lagi nggak? Kalau naik kan setiap kali ngasih belt kan naik. Ya kan? Ngomong opening naik gitu. Gue terakhir sparring kapan ya? Udah gue sparringnya udah gak boleh guys. Karena hidung gue nih Hidungnya udah bukan bengkok ada lagi. fotonya nih tuk gitu. Bang kan suka kombat garang laki banget lah. Takut gak sama istri? Jawab jujur biar istri lihat. Hitungannya gimana? Menurut kamu? Aku malah nggak Untuk suka kalau kamu. Ini jujur ya, berondong. jujur ya. Aku malah nggak suka kalau kamu takut sama aku. Karena pemahamanku kalau orang takut itu setengah ability-nya dia tuh tidak bisa dikeluarkan. Karena dia takut salah, dia takut dimarahin gitu. Yang dibutuhkan itu bukan takut tapi respect. Justru karena lu menghargai pasangan lu tidak akan melakukan itu. Karena lu menghargai Tuhan lu tidak akan melakukan itu terhadap pernikahan yang suci sekali seumur hidup ini. Lampu kakak! Lampu itu apa sih maksudnya? Menyala. Oh gitu. Lo pernah gak nangis karena karabo? Wah, ya ada lah. Itu yang tadi jalan di aisle Selain itu. jalan itu. Pernah. Waktu aku putusin. Karena selingkuh. Terus aku pernah ngomong gak ya? Jedaiku ketinggalan di ruko ini. Aku putusin terus dia posting gitu di second accountnya dia ada jedai aku. Terus kata-katanya. Yang bener lu. Jangan! Gitu deh pernah. Ya udah. Dia jelek banget kamu nangis. Gue untuk orang yang jarang nangis aja, gue hampir semua nangis gue tertangkap kamera. Kemarin. Ya, oh iya di Beyond. Beyond. Udah setelah Beyond mana ada gue nangis? Nikah. Nikah. Tapi kemarin aku tanya, nanti kalau misalkan aku melahirkan kamu nangis gak? Terus kamu jawabnya apa? Oh, aku bilang gini. Aku dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Jadi
ketika keluargaku membutuhkanku, aku tidak akan showing weakness. Aku akan menangis setelah dia udah ada di pangkuan bahuku. Asik, bahu apa nih? Pangkuan tanganku. Baru aku boleh nangis. Tapi kalau kamu lagi ngeden-ngeden lagi usaha, terus aku nangis melo, not a chance bro. Tapi balon. Tapi kan kamu nggak bisa lihat darah-darah gitu. Orang muntah aja kamu hoe juga. Kalau misalnya amit-amit, kamu pingsan gimana? Kayak gini. Nggak mungkin Ayo lah. saya Enggak, itu sebenarnya bercanda. Terus ada Pas kamu pingsan, aku gini langsung gitu aku. tiba-tiba pas kamu pingsan ada wasitnya gitu. Wan. Gitu gimana? Terus Aku tunggu sampai 8 terus aku naik. Ambil napas. Enggak ya, jangan ya. 3 kata yang mendeskripsikan pasangan kalian masing-masing. Kita pernah main ini di mobil. Tapi kata-katanya nggak ada. Ada satu kata. Ya kalau aku ngomongin di sini rusak citramu. Apa ya? Jangan Enggak ya. lah, citramu No harus- ya. Like. No ya. Apa? 3 kata yang mendescribe pasangan kamu. Oke, satu. Oke, tuker-tukeran ya. 1. ADHD. Direvisi. Bukan multitasking sih. Multi action. Bisa melakukan banyak hal. Itu ide sih. Terus lagi apa? Ganti-gantian kamu dulu, kasih aku. Kamu itu strong. Gue langsung merasa ini. Maaf ya tadi pertamanya jelek, diganti ya. Enggak apa. Oh nggak apa-apa. Nanti aku kasih 4 kalau gitu ya. 3. Kamu tenacious, apa bahasa Indonesianya ya? Berdaya juang tinggi. Damn. Gigi. Bisa. Kamu itu bahasa Indonesianya rela berkorban. Oh. Bahasa Inggrisnya apa ya? Strugglicious. Ya. Apa ya? Jangan ADHD deh, tadi jelek. Enggak apa-apa. ADHD bagus. Oh ya, tapi kamu kasih aku strong, baik banget. Itulah. Aku rada-rada gitu. Kepikiran. Apa ya? Kamu itu sabar tau. Damn. Iya. Dia sabar sama gue. Sama yang lain enggak. Gimana Tesar? Sabar nggak? Sabar. Berapa kali dia sempat nahan emosi. Kesalahan gua. Terus Ada waktu itu apa ya? Gue lupa deh. Ada yang udah muter jauh terus kayak oh iya ini gitu. Lupa. Kayak kamu gigih, kamu sabar, kamu baik. Standar ya? Enggak. Kamu tuh punya ini apa namanya? Visioner sih, emang benar. Visioner. Terus kreatif, terus ganteng, cute. nama banyak banget 3, Neng. Ya kan nggak apa-apa bonus pak, kayak beli 3 gratis 1 gitu. Ya. Nih bonusnya banyak. Terus? Udah kamu kasih aku lagi. Dia itu loving, asik. Jadi bukan naput namanya kalau dia mengerjakan segala sesuatunya bukan karena cinta. Jadi dia ngelakuin pekerjaannya karena cinta. Dia pacaran dan menikah sama gue karena cinta. Jadi itu loving equals tulus. Jadi dia tuh orangnya sincere. Jadi dia nggak mungkin melakukan suatu hal yang dia nggak tulus melakukannya gitu. Jadi lebih baik dia tidak melakukannya. Itulah Natasha Putri. Kamu berani.
berani mengambil resiko tinggi, berani juga menerima kekalahan, berani juga memasuki ruang yang gelap yang kamu tidak tahu apa isinya. Kamu berani, kamu rada reckless, tapi kamu di balik reckless itu kamu berani. Jadi kamu berani meminta restu bapak emakku dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Itu mungkin karena aku gak bawa martabak. Siapannya kurang ya. Iya. Bawa badan. Iya. Soalnya kan ini undangannya Nyali. makan, undangan undangannya makan. Coba nih ya, aku ada pilih beberapa pertanyaan. Dari Suta Windari. Gimana caranya ngilangin trust issue dan bisa percaya lagi setelah diselingkuhin. Dan bisa sampai nikah lagi. Kayak kok bisa gitu. Langsung gak enak badan gue. Caranya Ya. berdamai dengan diri sendiri. Karena trust itu kan sebenarnya kadang earn ya. Jadi orang harus lakukan sesuatu sampai dikasih sama orang itu gitu kan. Tapi kalau dari kitanya nggak pernah berdamai sama the real problem, mau orang itu udah sampai bolak-balik naik turun gunung Everest 200 kali gitu misalnya. Tapi kitanya tetap nggak berdamai, itu kita pasti kan nggak akan bisa give trustnya lagi ke dia gitu kan. Jadi memang percaya tanpa melihat gitu. Jadi maksudnya aku tahu at the moment kamu memang ada penyesalan, ada apa akan berubah gitu. Tapi mau berubahnya jadi apa kan itu kita nggak ada yang tahu ya. Ya itulah namanya punya iman. Jadi memang kita kok jadi rohani ya. Jadi kita memang ya pasti ya take the chance aja, leap of faith gitu loh. Jadi yang pertama berdamai sama diri sendiri, kayak memahami kayak apapun yang terjadi itu Tuhan biarkan terjadi for a reason. Mungkin karena nanti di depan akan ada banyak cewek-cewek yang tiba-tiba jadi lebih ini gitu, lebih garang gitu atau gimana. Tapi dikasih satu latihan terus udah sempet gagal, tapi habis itu belajar dari situ gitu. Nah aku sebagai orang yang terdampak dari kegiatan itu harus berdamai juga bahwa oh ya berarti harus bisa belajar maafin orang tuh ya kayak gini gitu. Dan harus bisa percaya itu ya namanya percaya it's believing without seeing. Bahwa dia belum tentu nih, kita gak tahu nih 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, 10 tahun lagi gimana nih. Iya tapi gue percaya aja sambil didoakan gitu. Sambil minta bimbingan Tuhan. Lagi. Nih aku belum menanyakan pertanyaanku tapi ini dulu. Kamu pilek banget sih. Iya tiba-tiba. Ini menarik nih. Dari Masmo_MC. Ada niatan gondrongin rambut gak Los pas jadi bapak? Kalau misalnya, aku punya pertanyaan pribadi tuh dari aku. Kalau misalnya aku hamil terus aku ngidam. Maunya kamu rambutnya gondrong sebahu. Sebahu? Iya. Misal. Sebahu? Iya, tapi. Sebahu sayang. Tapi ngidam loh. Hukumnya apa ngidam ya? Pak Ustadz. Nanti anaknya apa gitu? Ngiler ya? Ngileran. Densu. Oh iya, Biel ngiler mulu ya? Sampai pakai celemek. Gimana jadi? Dulu gue bilang gue cuman mau manjangin rambut kalau gue ada tawaran film yang gue mau main perannya. Kalau menarik buat gue manjangin rambut. Jadi kalau ngidam nih guys, 9 bulan aja itu kan. Boleh lah. Bener. Sebahu ya? Lah. Kok dari sekarang? Ya nggak tahu kalau nanti Kan belum maunya. bunting. Iya nggak, cuma maksudnya kalau sampai sebahu pun berani. 9 bulan mah nggak sampai sebahu kali. Ya misalnya, lu ngerti misalnya gak sih? Maksudnya separah-parahnya sampai gue minta sebahu pun lu jabanin gitu. Ibarat kate gitu loh bang. Tapi boleh nego ya. Iya. Bisa sebahu. Ya udah deh nego deh. Sampai gitu polem bisa dikuncir gitu. Oke. Salah gue. Nih. Ada netizen suruh aku tanya sama kamu. Apa? Ini pertanyaan serius banget. Jawab jujur ya. Ya.
Kamu sayang aku nggak? Sayang banget. Itu mah lu yang nanya. Kan soalnya cewek selalu nanya kayak gitu katanya. Edi Matobing, waktu wedding prep ngerasain ujian-ujian yang akan datang kayak orang ketiga nggak? Gitu. Kalau iya gimana masing-masing sikap kalian untuk ngadepin? Ada tuh kemarin siapa yang ngomong ya kalau mau preparation nikah tuh ada beberapa faktor katanya. Kalau Carera yang ngomong deh kalau di Muslim apa katanya ada yang apa finansial apa gitu-gitu ya. Ya pokoknya ada biasanya orang tuh kalau nggak finansial ya ada dramanya dari kita sendirinya atau orang ketiga atau keluarga. Kalau kita tuh preparationnya semuanya Semua eksternal. Problemnya eksternal. Gitu. Jadi gue bersyukur gue dikasih masalah sama Naput itu yang bikin kita makin kompak. Benar. Karena masalah-masalahnya kalau kita nggak kompak kita akan hancur berantakan. Jangankan menikah, mungkin buat ngelihat hari esok aja tuh kita bisa kepleset gitu. Tapi itu gue juga merasa bersyukur yang terdampak menjadi kompak tuh bukan cuma kita berdua tapi si anak kantor semua. Karena problemnya tuh ya memang begitulah. Jadi gue ngerasa mungkin ya begitu kali ya. Mungkin mau dikasih berkat. Disiapkan berkat yang kita tuh harus jauh lebih kompak dulu. Betul. Baru kita bisa firmly gitu. Karena memang yang paling bahaya dari apa yang kita lagi jalanin sekarang adalah ya tahun pertama satu Indonesia tuh tahu kita sampai akhir tahun tuh ngapain gitu. Jadi itulah. Tapi emang lu pikir kita kita mambri toh gitu kuat. Jadi gitulah. Nah ini pertanyaan dari aku nih. Nih ini aku belum pernah dengar. Jadi pertanyaan untuk Natasha yang pertama. Kamu kan dulu sebenarnya lagi dijodohin. Apa yang membuat kamu yakin sama anak 18 tahun yang baru lulus SMA ini? Kamu tau gak? Apa? Aku sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Oke. Padahal aku gak tahu ini akan ditanyakan apa enggak. Lah baca juga lu. Iya karena ini ada sesuatu yang ada aku tulis. Jadi dulu aku tuh pernah ada di fase relationship sangat toxic gitu. Bukan hanya karena hubungannya tapi orangnya juga sampai akhirnya sedih karena aku tuh pacaran sama orang gak pernah sebentar. Jadi sebelum sama dia aku pacaran 4,5 tahun. Sebelum sama yang itu aku pacaran 3,5 tahun. Sebelum sama itu aku pacaran 2,5 tahun. Wah lama, tahun-tahun itu semua. Jadi aku pernah ada di fase dimana kok gue kayak guru ya. Orang datang ke gue ngeles belajar nih 6 tahun sekolah SD lulus. Udah dia pinter cabut dia. Yang panen orang lain gitu. Di fase kesedihanku aku berdoa meminta pasangan dari Tuhan. Dengan 7 kriteria spesifik. 7 ya, saya bacakan satu-satu. Yang pertama, takut akan Tuhan. Kedua, sayang orang tua dan keluarga. Ketiga, pekerja keras. 4, punya daya juang tinggi. Kelima, punya visi misi untuk kehidupannya. Yang keenam, dia harus sayang sama aku. Dan yang ketujuh, mau memperjuangkan aku. Nah, dari 7 ini ada satu yang tidak aku doakan memang. Umurnya berapa? Jadi itulah pentingnya kalau berdoa tuh spesifik gitu. Jadi waktu aku bertemu sama dia umur 18 itu memang gue kayak gundah gulana juga. Gimana Aku 23 ya? tuh ya? Iya aku 23. Gimana ya? Orang-orang di umur aku tuh udah lulus, ada yang udah langsung dilamar, ada yang langsung kerja, yang S2 apa segala macem. Gimana ya Tuhan? Ini emang jawaban doa sih. Emang salah gue juga sih, doanya gak spesifik ya. Tapi gimana ya gitu. Jadi sambil berjalan, sambil aku memastikan apakah dia benar punya daya juang. Apakah dia benar tahu dia mau apa gitu. Apakah dia benar dia pekerja keras. Karena kalau bisnis yang mungkin kalian semua lihat sekarang ya bisnisnya sales yang udah ada tuh sebenarnya tuh bisnis yang keberapa. Dulu tuh dia punya thrift shop, dia beli baju di Gede Bage sendiri berdua tuh sama Manda, terus dia cuci sendiri itu. Terus thrift shopnya sebenarnya dibilang gagal nggak juga sih, emang mau pivot aja bikin brand sendiri. Dia bikin brand sendiri, bikin acara terus gagal terus dia
cari lagi apa, dia bikinlah bazar ya. Bazar, terus tengah-tengahnya COVID, terus gagal lagi, oke harus pivot lagi, oke ngapain. Pulang ke Jakarta, tinggal di rumah, mulai TikTok, bikin TikTok 1 hari berapa puluh. Jadi seiring berjalannya waktu, masing-masing kriterianya tuh diuji dan lucunya tanpa sepengetahuan kamu lolos ujian itu satu-satu gitu. Jadi kalau ditanya kenapa memilih Selos, karena satu, Selos adalah jawaban doaku. Dan kedua, sering berjalannya waktu dia lolos dari semua kriteria doaku gitu. Tapi emang gak doa tentang umur sih. Tapi gak apa-apa. Terus dulu aku waktu kuliah, pembelaanku ketika semua teman-temanku kan pada kayak, lu gile ya, lu mau bercandain sama anak bocah kayak gitu. Ya lu lihat aja nanti kalau gue sampai nikah sama dia, lu semua suami lu udah bangkotan, suami gue keker sendiri, gue bilang gitu. Padahal sambil dalam hati, nikah gak ya gitu. Tapi kan nikah sekarang. Menurut kamu apa titik balik yang bikin kamu yakin kita bakal bersama-sama selamanya? Karena kan 7 tahun, masa langsung yakin di tanggal 18 Januari? Enggak. Kalau tanggal 18 Januari tahu bahwa kamu jawaban doa, tapi masih bingung aja ini apa kayak tester doang ya, abis ini datang nih yang beneran gitu kan, bisa juga. Tapi titik baliknya ya ketika bukan kamu pas minta restu. Karena sebenarnya kan pas minta restu tuh orang tuh kan nggak tahu ya, kita tuh literally putus sebenarnya. Terus pergi ke rumah minta restu, abis itu pulang, terus dia nanya, jadi kita balikan lagi nih. Terus gue jawab, ya kan lu direstuin sama mama bapak gue, bukan gue maafin lu, gue bilang gitu. Nah di poin aku sempet sebel sama kamu berapa tuh ya, 2 bulan lah ada kayaknya. Kayaknya setahun lebih sih. Ya pokoknya itu di momen itu aku melihat kamu tidak berhenti untuk mengusahakan aku, itulah. Oh cocok nih, boleh nih. Kalau aku yakinnya itu ketika kita bersama-sama memutuskan bahwa kita akan bertumbuh bersama-sama. Jadi kayak maksudnya both are growing together gitu. Jadi kayak apapun masalahnya kita coba solve, terus kita coba selesaiin bareng-bareng. Itu kan gak langsung begitu kan. Dulu kayak kita pikir kita harus terima apa adanya. Itu? Ya itu maksudnya mindset yang salah. Oh. Mindset yang salah. Iya aku juga kayak, jadi kamu gak terima aku apa adanya? Lah ini kan kita udah berubah jauh banget. Oh iya benar-benar. Iya jadi ketika kita udah mengerti bahwa kita tuh bisa dan mau bareng-bareng bertumbuh bersama, akhirnya setiap masalah yang ada di depan mata kita tuh kita jadi bisa selesain, dan bukan cuma selesain buat kabur atau selesain buat selesai, tapi kita selesain buat bertumbuh gitu. It's not us against each other. It's us against the world. Sebutkan 3 hal yang membuat kamu cinta banget sama pasanganmu. Oh dikit banget sih 3. Asik. Yaudah Kamu deh. dulu deh. Aku cinta banget, yang paling cinta banget adalah Naput itu cewek yang gak gengsian. Jadi dia bukan gue bilang dia servis gue banget, tapi kayak dia tuh tahu cara. Ya itu tadi, treat me like a king gitu, itu yang nomor 1. Nomor 2, dia faithful, beriman. Kalau di Alkitab, superpower yang paling tinggi di Alkitab itu adalah iman. Karena apa? Iman biji sawi bisa mindahin gunung, belah lautan, air jadi anggur, bangkitin orang mati. Dan dia adalah seorang wanita yang penuh dengan iman, faithful. Yang ketiga adalah Cute. ya cute. Enggak. Yang beneran dari kamu apa? Yang ketiga adalah dia adalah yaitu orang yang ketika pemahaman yang tadi we are both growing together itu muncul di antara kita, itu yang bikin gue kayak yakin, itu yang bikin gue cinta banget. Dan seperti yang kalian lihat ekspresi gue di nikahan itu benar-benar gue bersyukur bahwa kita benar-benar menikah gitu.
Karena nggak gampang. Kan ada orang yang nikah 3 bulan langsung jodoh. Kagak berantem, kagak apa. Ada yang 1 tahun langsung. Jadi 1 tahun kan hitungan nyiapin nikah ya. Walaupun kita nyiapin nikah kayak dari Januari ya. Ya baru Januari. Gitulah guys. 3 kecintaan sama selos adalah selos itu di luar petakilannya, kalau di rumah dia tuh manja. Jadi dia kayak real ngemong anak kecil sih guys. Gitu, tapi lucu. Jadi gak ada orang yang melihat sisi manjanya itu kecuali ibunya dan aku. Itu 1. Kedua, dia itu sebenarnya sifat defaultnya selos itu protecting gitu, karena mungkin dia melihat banyak tragedi dalam kehidupannya gitu ya. Jadi dia tuh at all cost tuh dia nggak suka kalau lihat kita tuh kenapa-napa gitu. Jadi walaupun dia sibuk dan cuek, tapi kalau dia melihat ada threat to the most important person yang dia anggap penting gitu, dia langsung kayak gitu. Gue padahal di branding galak dulu ya, ini jadi kagak kelihatan galak. Maaf Kamu. ya. Terus yang ketiga adalah kamu tuh firm. Jadi kamu tahu kamu maunya apa gitu. Jadi kalau kita bareng-bareng sama kamu, maksudnya kayak aku pacaran sama kamu gitu ya, aku tuh nggak pusing karena kamu tuh tahu gitu, kamu bener-bener tahu kamu sukanya apa, kamu maunya apa gitu. Jadi kita nggak pernah yang kayak kalau pergi tuh kayak terserah, itu jarang tahu sebenarnya kayak orang-orang gitu. Kayak to the point aja, capek nih tapi mau pergi, mijit. Oh iya, kalau nggak mijit nyantai nonton supaya bisa tidur dalam bioskop, udah. Ah, masa pernah kita Enggak, maksudnya pilihannya tuh simple gitu sama kamu tuh, nggak pernah yang kayak, artinya sih nggak capek, nggak pusing. nggak indecisive. Ya, gitu. Oke, terakhir. Bah. Aku mau minta kamu, kan kita banyak ngelewatin masa krisis bersama-sama. Serius banget nih. Menurut panjang. kamu, faktor apa yang kamu bisa bilangin ke penonton yang bikin hubungan pacaran kita nih, walaupun banyak susahnya, tapi bisa makin kuat dan langgeng? Banyak susahnya makin kuat dan langgeng itu yang pertama kita saling mau bertumbuh. Jadi kayak 2 tangan kan. Bagaimana caranya kita menyatu untuk jadi lebih kuat. Berarti gak mungkin dong cuma gini doang. Gak mungkin juga cuma gini doang. Berarti kan kita harus kayak gini gitu kan. Nah ini menguatkan satu sama lain gitu. Dalam hal apapun apa. Yaitu secara pemikiran. Maksudnya cara pikir, kebiasaan. Sampai ke knowledge gitu. Itu sih. Jadi masih jadi lebih kuat gitu satu sama lain, bertumbuh. Kedua, saling percaya. Karena kalau kita terlalu banyak posesifnya juga orang mau bertumbuh tuh jadi terbatas gitu ruangnya, karena gerak dikit salah, gerak sana salah gitu. Tapi kalau kita saling percaya, memang tidak menutup kemungkinan kamu bisa dikecewakan. Tapi itu kan hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah disitulah peran ketiga paling penting, menaruh Tuhan dalam hubungan. Harusnya itu pertama sih ya. Gitu. Cuma kita mainin yang duniawi dulu ya. Gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang harusnya tidak terjadi, itu kan udah pasti tuh ada godaan-godaan syaiton tuh. Nah ada tameng dari Tuhan. Melindungi hubungan kita. Terakhir. Pesan untuk Natasha Putri 5 tahun lagi. Dari aku. Iyalah. Buat kamu. Oh kayak ini ya, Kamu orang-orang lain ya. Aku kalau lagi nontonin kayak gitu aku tuh suka kayak, kalau gue ditanya jawab apa ya? Iya. Ya gak nyiapin lagi. 5 tahun lagi. Berarti 2030. Umurnya 35. Wow. Masih muda itu. 35 masih muda sih. Pesan untuk Natasha
Putri 5 tahun lagi umur 35. Semoga kamu bisa tetap menjadi perempuan yang utuh dengan segala yang ada di pikiran kita ini. Kita harus bisa menyerap itu semua, terus kita harus tetap bisa berdiri dengan kokoh. Karena wanita, khususnya istri, adalah pusat gravitasi dari seluruh kehidupan rumah tangga. Jadi kalau mereka lagi error, kita harus bisa tetap sabar, tetap tenang. Karena moto papaku, selalu ingat moto papamu. Dengan kesabaran, aku akan menguasai dunia. Itu dia. Makasih sayang udah jadi tamu di sini. Ngalor ngidul 1 jam 37 menit. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang disisain karena apa? Karena pas Denny Sumargo lihat postingan semalam, dia video call sampai 3 kali. Dia bilang, kalau lu podcast berdua, ntar pas podcast sama gue nanyain apa? Terus gue tanya, lu mau podcast sama gue menakut? Lah ya iya. Begitu ya cara dia ngajak tuh begitu ya? Ya jadi oke, buat kalian semua. Ini akan diupload besokannya. Buat kalian semua yang mau nonton pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sama bapak angkat saya ya. Denny Sumargo, tinggal ke channel Curhat Bang. Habis itu kita 2 on 2, Ciolip sama Denny Sumargo lawan. Oh enggak, Ciolip sama Naput, gua sama Denny Sumargo main basket. Hah? Wasit aja lah aku. Hah? Wasit aja. Kamu sama Ciolip? Nggak buat apa sih? Nggak berguna banget. Ya pokoknya gitu guys. Don't forget to like, comment, subscribe, stay safe, stay healthy, and see you next video. Bye. Bye. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.